Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, jamaah Masjid Al-Jihad yang insya Allah kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang sama-sama kita muliakan guru kita, imam kita, Bapak Ustadz Zaini. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak pengurus Masjid Al-Jihad beserta jajarannya, Bapak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang insya Allah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini Allah senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk bahwa kita itu adalah umat-umat yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cinta kepada Rasul? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan al-basyarun la kal basyari. Beliau adalah manusia, tetapi manusia yang luar biasa, berbeda dengan kita. Tidak ada makhluk Allah yang pernah Allah ciptakan dengan kesempurnaan akhlak melebihi dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan khusus untuk beliau sendiri Allah puji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah itu sungguh akhlaknya, pekertinya agung luar biasa. Kenapa dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu akhlaknya agung luar biasa? Karena semua akhlak Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, andaikan dikumpulkan semua akhlaknya, itu nyatu dalam diri Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah dikatakan al-basyarun lakal basyar? Karena Rasulullah itu sempurna dari sisi manapun. Secara fisik Rasulullah itu sempurna, paras luar biasa, tampan dari kita yang hadir hari ini. Muka beliau itu bercahaya. Walau ketika ada orang asing masuk ke majelisnya Rasulullah, Muhammad, mana Muhammad? Kenapa ditanya Rasulullah? Karena Rasulullah itu penampilannya sama saja. Gak ada perbedaan Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain. Saking sederhananya pakaian Rasulullah itu. Gak mencolok bahwa dia seorang nabi. Lalu kemudian diarahkan, itu yang duduk di sebelah tepi itu adalah Muhammad Rasulullah. Saya tadi sudah mengira
karena saya melihat pancaran cahaya di wajahnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, secara fisik Rasulullah itu beda dengan kita. Kita punya ludah, Rasulullah punya ludah, tetapi ludahnya Rasulullah itu syifa, obat. Buktinya ketika Rasulullah pergi melaksanakan perjalanan hijrah bersama Abu Bakar, masuk bersembunyi dalam sebuah goa. Kemudian masuk Abu Bakar As-Siddiq, dibersihkan itu goa sebelum Rasulullah masuk. Ketika goa itu dibersihkan, tangannya Abu Bakar itu disengat oleh kalajengking. Kemudian selesai dibersihkan, Rasulullah dipersilakan masuk. Tidak lama kemudian berubahlah wajahnya Abu Bakar As-Siddiq karena bisa beracun itu masuk ke tubuhnya. Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakrin, ala takhafu." Wahai Abu Bakar, jangan takut. Wala tahzanu, engkau jangan cemas. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kata Abu Bakar, saya tidak takut ya Rasul. Dan saya juga tidak cemas ya Rasulullah. Kalau engkau tidak takut, kenapa wajahmu pucat? Kalau engkau tidak takut, kenapa engkau tidak cemas wajahmu? Kenapa menggigil? Kenapa engkau keringatan dingin? Engkau takut dikejar oleh Satpol PP-nya orang Quraisy. Satpol PP, tapi Satpol PP Quraisy lah. Tidak ya Rasulullah, aku gemetaran, aku pucat. Itu karena aku disengat oleh kalajengking berbisa ya Rasul. Kalau bahasa kita, kenapa nggak bilang dari tadi? Bilang dari tadi. Rasulullah ambil tangannya Abu Bakar, kemudian diludahi oleh Rasulullah. Dalam riwayat di saat itu juga, ludahnya Rasulullah itu mematikan seluruh bisa yang ada di tangannya Abu Bakar, dan sehatlah tangannya Abu Bakar. Ludahnya Rasul, Pak. Bukan ludah kita. Kalau ludah kita dikasih tangannya Abu Bakar, tetanus, dilarikan langsung ke RSUD, tambah kacau itu urusan. Anas bin Malik merawatkan sebuah hadis dalam kitab Muslim, demi Allah, belum pernah aku memegang halusnya sutra melebihi dari halusnya telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belum pernah aku mencium wangi-wangian yang lebih wangi dari keringatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kalau pulang melakukan perjalanan, itu Siti Aisyah ambil kain, dilap keringatnya Nabi, kemudian dicium keringat itu. Ibu-ibu kalau mau ikut sunnah, kerjakan nanti pas suami pulang. Suami macul di sawah dari pagi sampai sore, tidak berhenti macul, salatnya saja di sawah itu kan. Nanti pulang maghrib malah keringatnya semua cium, langsung pingsan. Itu keringatnya Rasul. Tetapi fisiknya Rasul itu yang begitu sempurna itu ada yang mengalahkan, yaitu kalbunya Rasul. Hatinya Rasul itu lebih sempurna dari fisiknya. Kenapa seperti itu? Ada satu kebiasaan Rasul namanya tazkiyatun nafsi. Rasulullah itu suka istighfar. Rasulullah itu suka mengintrospeksi diri. Rasulullah itu suka mengaji dirinya. Kita terkadang Bapak Ibu, kita lebih fokus kepada yang tampak, lupa kepada yang tidak tampak. Kira-kira kalau ibu-ibu nggak gosok gigi 2 minggu, sanggup nggak Bu kalau senyum sama teman sebelah kita tuh? Sanggup Bu? Atau nggak keramas 2 bulan, sanggup nggak Bu buka rambut dekat suami kita? Makanya saking hati-hatinya kita minimal 1 kali sehari kita pikirkan kebersihan gigi kita. Minimal 1 kali sehari kita bersihkan, kita pikirkan kebersihan badan kita. Minimal 1 kali sehari kita bersihkan rambut kita. Tetapi apakah gigi itu, rambut itu, tangan itu, badan itu, itukah yang bermanfaat untuk kita? Di akhirat jelas tidak. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa ma atallahu min qalbin salim. Di akhirat itu yang ditunggu oleh Allah, yang dijemput oleh Allah, hamba-hamba yang datang kepada Allah dengan kebersihan hatinya, bukan kebersihan selain hati.
Di dunia juga seperti itu. Lapangnya hidup, tenangnya pikiran, bahagianya rumah tangga berbanding lurus dengan kebersihan hati, bukan kebersihan jasmani. Apa dalilnya Ustaz? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua sifat kepada kita. Fujur, keburukan, wa taqwaha, ketaatan. Qad aflaha man taqaha. Ini dalilnya. Sungguh yang aflah itu, yang berhasil itu, yang menang itu, yang Allah muliakan itu orang yang selalu sibuk membersihkan hati. Lapang hidup kita berbanding lurus dengan bersih hati. Tenangnya pikiran kita berbanding lurus dengan kebersihan hati. Salah jika kita sibuk memikirkan jasmani, sibuk bersihkan rumah, sibuk bersihkan kendaraan, sibuk bersihkan jasad, ingin hidup tenang, ingin hidup dibahagiakan, ingin hidup dikayakan, gak nyambung. Makanya Rasulullah punya satu kebiasaan, suka membersihkan hati. Karena saking hati Rasulullah itu bersih luar biasa, maka Rasulullah itu punya satu sifat yang namanya sabar. Suatu ketika Rasulullah pergi berjalan di kota Taif, ibu bapak. Di kota Taif itu mungkin kita sudah tahu semua riwayatnya, bukannya dakwah diterima sama penduduk Taif. Rasulullah ketika itu dilempar. Ketika dilempar Rasulullah itu sampai keningnya Rasulullah itu berdarah. Lalu Jibril geram, wahai Muhammad, da'a ilallah, berdoalah engkau kepada Allah supaya Allah berikan azab kepada kaum-kaum pembangkang ini. Izinkan aku menumbangkan bukit ini untuk menghancurkan segala orang yang ada di seluruh Taif ini, karena begitu durhakanya kepada engkau ya Rasul. Kata Rasulullah, tidak seperti itu wahai Jibril. Kalau andaikan hari ini mereka tidak menerima dakwahku, mudah-mudahan ketika ayahnya tak mau beriman, anaknya nanti mau beriman. Kalau anaknya pun nanti tidak mau beriman, mudah-mudahan nanti generasi setelah anaknya itu akan beriman kepada Allah. Dakwah ini bukan hanya untuk hari ini wahai Jibril. Dakwah ini panjang. Dakwah itu harus dengan kesabaran. Dakwah itu tidak boleh dengan arogansi. Dakwah itu tidak boleh sikut kiri sikut kanan. Dakwah itu tidak boleh saling menyindir satu sama lain. Dakwah itu tidak boleh dengan kekerasan. Dakwah itu tidak boleh dengan justifikasi mengklaim kelompok kita benar, kelompok salah. Dakwah itu adalah proses yang panjang, butuh keseriusan dan butuh ketenangan. Begitu Rasulullah. Jadi mau apa? Mau engkau apa ya Rasulullah? Kalau diazab gak boleh, dihancurkan gak boleh. Mau engkau apa? Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumin fa innaka la ta'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum ini ya Allah, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Dijahati Rasulullah, didoakan. Beda dengan kita. Kita dijahati sama orang, sama tetangga. Ya Allah, tetangga ini ya Allah selalu menyakitkan hati saya ya Allah. Tolong ya Allah, setiap hari kena sakit terus hati ini ya Allah. Sama tetangga yang satu ini mulutnya pedas sekali ya Allah. Hari ini dia berangkat ke Pekanbaru ya Allah. Mudah-mudahan tabrakan ya Allah, tabrakan ya Allah. Itu rada-rada baik kan? Ada yang gak baiknya. Tetangganya ini kasar, selalu menyakiti hati perasaan kita. Awas nih tetangga, jangankan dia doakan. Awas nih tetangga, setiap hari menyinggung saya saja, awas nih. Saya vaksin online juga nih tetangga. Divaksin online tetangga apa? Dibelinya boneka ke Sudirman, ditusuknya malam jam 12. Ini kau perhatikan, bismillah. Pakai bismillah juga. Karena auzubillah min dzalik. Islam tidak mengajarkan kita hal seperti itu. Islam mengajarkan kita keburukan orang balas dengan kebaikan. Kezaliman yang dilakukan orang
balas dengan kebaikan, tak dibalas dengan amarah. Contoh, ini contoh. Ibu pergi ke pasar, beli ikan 2 kilo. Setelah beli ikan 2 kilo, bawa pulang karena dirasakan agak ringan, kurang cukup, dipinjam timbangan tetangga, ditimbang. Ketemu seon 1,5 kilo. Kira-kira bagaimana, Bu? Marah? Balik ke pasar bawa timbangan sama bawa suami pakai golok? Atau ibu cuma ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Atau ibu gembira? Ini orang kalau ikut Rasulullah ini nggak masalah. Saya marah, Ustaz. Kenapa marah? Tadi mau beli 2 kilo, ini ditimbang di rumah 1,5 kilo. Ini saya merasa dirugikan 0,5 kilo. Orang yang punya akhlak Rasulullah nggak seperti itu. Dia yakin alladzina ya'til ma'ash, ketika ada sesuatu yang tidak kita senangi datang kepada kita tuh maka biru, kemudian kita sabar. Ada 2 hal. Turfa'ud darajat, di saat itu Allah angkat derajat kita. Wa yastaghfiruhu, dan Allah ampuni dosa. Datang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Beli jeruk 3 kilo, ketemu 2,5, kita sabar. 2 hal Allah berikan, Pak. Derajat diangkat, dosa digugurkan. Lalu ketika derajat kita lagi diangkat oleh Allah, kenapa harus marah, Bu? Ketika di saat kita pulang ke rumah timbang jeruk ketemu 2,5 kurang 0,5 kilo, di saat itu Allah sedang gugurkan dosa kita, kok kita harus marah-marah? Orang seperti apa yang marah ketika derajatnya diangkat oleh Allah? Orang seperti apa yang marah ketika dosanya digugurkan Allah? Makanya dikatakan kalau hatimu gersang, sering pergi menuntut ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu kal matar, seperti hujan. Ilmu itu seperti hujan. Apa fungsi hujan? Menghidupkan apa yang sudah mati dalam hati kita, membasahi apa yang sudah gersang dalam jiwa kita. Kita kalau sedikit terganggu, tersinggung, sedikit dirugikan, tersinggung, sedikit dirugikan, marah-marah. Berarti ada yang sudah mati di hati kita. Terdengar sedikit hal tentang keburukan kita, kita marah-marah cari orang itu. Ada yang sedang gersang di jiwa kita. Obatnya cuma satu, ilmu. Ilmu itu hanya ada duduk di majelis yang dimuliakan oleh Allah seperti ini. Maka ilmu itu 2 fungsinya, menghidupkan apa yang sudah mati di hati kita, kemudian membasahi apa yang sudah gersang. Tidak akan datang sinar dalam hati, tidak akan hidup jiwa kita kalau kita malas pergi mengkaji, malas kita di majelis ilmu. Pengennya kita di rumah saja, kalau dengarkan pengajian lewat YouTube saja. Itu beda, chemistry-nya beda dengan kita duduk bersama seperti ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Itu kesabaran Rasulullah. Maka kita harus niru tuh sabarnya Rasulullah. Kalau kita disalimi orang, maka kezaliman itu akan mengangkat derajat kita. Kalau kita disalimi orang, jangan balas dengan kezaliman, karena dosa kita bukannya digugurkan Allah tapi semakin banyak. Apa pentingnya dosa? Penting sekali, Bu, dosa itu. Saya haus, di depan saya ada di mineral mau minum. Ketika saya mau minum, lihat ada lipan yang berjalan ke hadapan saya. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mau minum dulu atau selesaikan lipan ini dulu? Kenapa seperti itu, Bu? Karena membahayakan kita. Sehaus-haus apapun saya tadi, saya nggak jadi minum, saya selesaikan lipan yang datang tadi. Karena membahayakan. Yang membahayakan diri kita itu, Pak, dosa kita atau dosa orang? Yang membuat hidup kita sempit, yang membuat hati kita sempit, yang membuat rumah tangga kita sempit, yang membuat rezeki kita sulit, itu dosa kita yang belum diampuni Allah atau dosa tetangga yang selalu kita pikirkan. Makanya kalau ada minuman dan ada
binatang berbisa yang menghampiri kita itu fokus sama yang membahayakan. Yang membahayakan kita itu dosa kita. Maka salah satu ciri-ciri Rasul itu selalu tazkiyatun nafsi, istighfar minimal mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari, dijamin beliau masuk surga. Allah haramkan para nabi masuk surga sebelum beliau melangkahkan kaki masuk surga. Tidak kurang 100 kali istighfar setiap hari. Kalau kita ini mungkin dilebihkanlah sedikit 200 kali, karena belum dijamin masuk surga. Tidak ada yang mengharamkan kita untuk masuk neraka, tapi terkadang itu yang kita lupakan dalam diri kita. Itu yang pertama. Rasulullah itu punya kesabaran yang luar biasa. Rasulullah itu tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan yang lebih. Suatu ketika orang kafir lewat berpapasan dengan Rasul. Rasulullah pergi dengan Siti Aisyah istrinya. Lalu diucapkan salam oleh orang kafir kepada Rasulullah. Asammuka ya Muhammad, asammuka ya Muhammad. Salamnya bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum artinya kan keselamatan di atas engkau wahai Muhammad. Ini bukan asammuka ya Muhammad, mampus kau Muhammad. Itu doanya. Rasulullah hanya diam. Kemudian ketika Rasulullah diam, berkata Siti Aisyah, asammuka wa adzabuka wa la'natullahu alaika. Wah, marah Siti Aisyah. Engkau yang mampus, engkau yang kena azab, engkau yang dilaknat oleh Allah. Nah gitu kalau perempuan Pak, sih lewat tiga orangnya. Rasulullah sabarkan Aisyah. Kalau kita diucapkan salam sama kafir, asammuka, jawabnya wa alaika. Celaka engkau wahai Muhammad, engkau juga. Dah selesai. Ini kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa kepribadian Rasulullah? Al-Quran. Apa Bu? Ibu di sini rajin baca Al-Quran? Alhamdulillah. Dikatakan oleh ulama mufassirin dalam kitab Ibnu Katsir, ketenangan hati kita, kebahagiaan hati kita gak ditentukan oleh berapa ruko yang kita punya sepanjang jalan Sudirman. Ketenangan hati kita, kebahagiaan hati kita gak ditentukan oleh berapa hektar sawit yang kita punya, tidak. Tetapi ketenangan hati kita, kebahagiaan hati kita ditentukan oleh seberapa intim kita dengan Al-Quran. Makanya ada keluarga Allah yang hidup di bumi. Ketika ditanya siapa itu ya Rasulullah, Ahlul Quran. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizullah, yang dikatakan Ahlul Quran itu bukan penghafal Al-Quran 30 juz saja, tidak. Yang dikatakan Ahlul Quran itu orang yang ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya tak pernah berbentur dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita jangan marah. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diberikan kepada orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis syarra, yang suka menafkahkan hartanya di kala sempit, di kala lapang. Wal qasimina ghaisa, yang menahan amarah. Al-Quran melarang kita amarah, lalu kita amarah, itu bukan termasuk Ahlul Quran. Tidak termasuk Ahlul Quran. Rasulullah mengajarkan kita suka memaafkan. Wa'afina 'anil nas. Yang bertakwa itu kata Al-Quran orang yang suka memaafkan orang lain. Ini perkara sudah 3 tahun tapi tidak ada maaf di hatinya. Dia keluar dari Ahlul Quran. Jadi barometer Ahlul Quran itu bukan hafal atau tidak. Barometer Ahlul Quran itu ucapan kita, hati kita, perbuatan kita berseberangan atau sesuai tak dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita hidup sederhana. Wa bataghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Carilah olehmu akhirat, kejarlah olehmu akhirat. Tapi ingat, jangan sampai anakmu gak punya makanan. Ingat, istrimu gak punya makanan. Kejar akhirat, utamakan akhirat. Tapi ingat, jangan sampai anak gak pakai baju, anak gak punya rumah. Pikirkan pula makanannya, rumahnya, bajunya. Itu yang diajarkan Nabi, tapi dalam bentuk kesederhanaan. Makanya Nabi ketika tidur itu, dalam riwayat kata Nabi itu tidur di kulit yang sangat tipis. Sampai-sampai ketika Nabi bangun itu, di punggungnya Nabi itu ada jejak-jejak bekas kulit tadi. Datang sahabatnya Aisyah, punya inisiatif, diganti saja ini kulit ini dengan wol yang agak tebal. Nabi tidur semalam di situ. Kemudian kata Nabi, siapa yang menukar tempat tidurku? Kenapa ya Rasul? Sungguh nyamannya tempat tidurku membuat aku terhalang untuk berubudiah di malam hari kepada Allah. Ini enggak spring bag harganya 2,5 juta. Baru pakai 2 tahun, bilang suami, bang, enggak enak lagi bang, sudah banyak terasa besi-besinya bang, kita gantilah bang. Ini 2,5 juta, yang baru aja bang, kita cari yang merek yang terkenal aja lah bang, yang agak-agak 10 juta itulah bang. Bagaimana kita bisa bangun di tengah malam salat tahajud? Kalau kita hidup kita pikirkan dunia, kita utamakan dunia, padahal kita diperintahkan utamakan akhirat. Orang sekarang dibalik, Bu. Sekolah-sekolah sekarang ngajarkan sama anak kita seperti itu. Kalian harus kejar dunia, jangan sampai kalah dengan orang-orang non-muslim, tapi jangan lupakan akhirat. Terbalik, Pak. Seharusnya kejar dunia, itu yang akan kita bawa mati. Tetapi di balik mengejar dunia, jangan lupa ada nasi yang akan dimakan, ada pakaian yang akan dipakai, ada rumah untuk tempat tinggal keluargamu. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Makanya gaya hidup glamor tidak ditemukan di zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabat salafus saleh. Penuh dengan kesederhanaan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita harus menjadi ahlul Quran, kan? Belajar kita sesuaikan hati kita, ucapan kita, tingkah laku kita dengan apa? Dengan nilai-nilai Al-Quran. Kalau tidak seperti apa? Ghairil maghdubi alaihim. Kita masuk golongan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang murkai? Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Punya hati enggak mendengar, punya mata enggak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya hati enggak berpikir, punya mata enggak melihat, punya telinga enggak mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka ini sama dengan al-an'am. Ini dalam satu tafsir dijelaskan, al-an'am ini binatang yang kakinya 4. Apa itu kira Pak kaki 4 itu? Itu lagi kira. Yang kaki 4 itu kan hina itu. Badannya saja dari ubun-ubun sampai kakinya itu najis mughalazah. Kalau dia menjilat bejana, harus dicuci dengan 7 kali basuh. Salah satu yang 7 itu dengan tanah yang bercampur dengan air. Kalau nggak seperti itu, bejananya kita nggak bisa digunakan untuk makan karena masih dianggap haram untuk digunakan. Itu yang kaki 4 an'am dalam Al-Quran itu, Pak. Kalau andaikan anjing itu diletakkan, dibuatkan bangunan rumahnya di samping rumah kita, berdempetan, malaikat rahmat nggak masuk ke rumah itu. Jika ada ibu-ibu suaminya melihara anjing, buat kandang yang terpisah dari rumah. Badannya najis, ludahnya najis, bulunya najis. Kalaupun jaga rumah harus berpisah. Begitu nasib kepada satu binatang an'am yang kaki 4 tadi, Pak. Tetapi ada satu kelebihannya. Dia adalah makhluk Allah yang paling pandai berterima kasih, Pak. Dan dia adalah makhluk Allah yang paling setia daripada makhluk Allah yang lainnya. Dia pelihara tuh anjing tadi, dikasih makan dengan kerak-kerak basah, dikasih makan dengan tulang-tulang bekas. Pagi dikasih makan dengan nasi kerak-kerak, sore dikasih makan dengan nasi dingin. Cuma itu. Tapi lihat tanda terima kasihnya kepada tuannya. Pergi tuannya ke sawah nih Pak, pergi ke sawah. Dia dulu berangkat ke sawah. Dia pastikan pematang sawah itu aman dari bahaya untuk tuannya berangkat ke sawah.
Sampai di sawah Pak, dia jaga tuannya, nggak mau pulang sampai tuannya pulang. Dijaga terus. Tuannya naruh cangkul jam 5:30, dia kicaukan ekornya, dia nggak mau dulu pulang. Disilakan tuannya pulang dulu, lalu dia iringi di belakang. Itu sifatnya Pak, diwali kekurangannya. Sampai di rumah tuannya tidur, dia bangun. Datang tamu dari Duri jam 11:30, dia gonggong tuh Pak, sejadi-jadinya. Tuan buka pintu, kata tuannya, diam. Langsung dia berhenti. Itu tanda terima kasihnya seekor anjing. Padahal yang diberikan tuannya kerak-kerak basah, tulang-tulang yang gak lagi terpakai. Tapi sekali disuruh diam, dia diam. Dia berbakti, dipanggil sama tuannya, dia datang. Sekali dipanggil langsung datang. Apa yang tidak Allah berikan kepada kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Makanan. Seperti apa makanan yang tidak Allah berikan kepada kita? Semuanya kita rasakan. Martabak Mesir kita rasakan, nasi goreng, sate, gado-gado, semuanya kita rasakan. Pakaian apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Rumah seperti apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Fasilitas apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Tapi sekali dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, tidak datang. Sekali dilarang oleh Allah, jangan menggosip dulu kepada Allah. Iya ya Allah, bisa diulang ya. Jangan korupsi juga. Jangan berdusta juga. Jangan zalim juga orang. Sekali dilarang oleh Allah, mereka tidak berhenti. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Tapi bukan kita risiko. Kita di sini beda nih. Datang panggilan azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah jago selalu jamaah. Ramilah sembahyang subuh. Apa-apa ibu staf, ibu-ibu ampeksa, masya Allah. Walaupun anjing adalah seekor binatang yang banyak sisi negatif, tetapi seekor anjing itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal dalam kepalanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apalagi karakternya Rasulullah? Wa'afina 'anil nas. Rasulullah itu adalah sosok yang selalu memberikan manfaat bagi siapapun, Ini contoh Bu, jeruk berapa sekilo sekarang Bu? Aku rajin ibu beli 5 balik. Tahu nak beli 5 balik 8 balik. 18.000. Jeruk 18.000, taruh harga Pak 18.000 jeruk. Datanglah ibu ini belanja. Bara jeruk sekilo 18.000. 2 balik lah ya. De jalan 2 balik lah, modal dari beras lagi saja 2 balik. De kok pagi subuh baru 2 balik lah, pacatan 2 matawan rasaki pembuka rasaki kalau ama kali. Apa tuh orang ngalain de mau nego banalan nasi biola Bu. Aku lagi lah modal saya 2 balik Bu. Aduh kan aku terbuka rezeki ya Bu ya. Kok modal Bu. Sana hatinya Ibu. Di ibunya jeruknya 8 balik tadi, harga 5 balik pulang. Iko ya ibu yang pertama. Ibu yang kedua datang di tempat yang sama belanja pula para jeruk 1 kilo. 1 kilo 8 balik, agi ambo 2 kilo. Dia 2 kilo, agi piti ampe 10.000, di Bali ampe 1.000. Terima kasih banyak. Tak lagu-lagu ada langsung ke Bali saja. Ibu yang ketiga datang pula belanja para jeruk 1 kilo, 8 balik, ambil ambo 2 kilo. Dia agiannya piti 50. Iko baliknya ampe balik 1.000. Indah agia selatan di rumah. Perbedaan Bu? Menurut Ibu, di antara 3 pembeli jeruk coklat, mana yang paling bahagia hidupnya menurut Ibu? Yang ketiga, ambil salah biar piti aja karena ambil itu paling bahagia. Menurut Ibu, di antara 3 pembeli jeruk tadi, nama yang paling dibanci semua menjual jeruk?
Nomor 1 tadi Pak. Dale lah pembalik ini 2 balai dah gono disasak orang juga. Menurut ibu di antara 3 penjajar tadi itu, nama yang paling didoakan dari orang yang mengalih jeruk-jeruk. Yang didoakan, ya Allah, ibu yang terakhir tadi, ya Allah, mudah-mudahan bertambah-tambahlah rezekinya ya Allah. Tajwa maha jeruk awak, tajwa 25.000 sekilo ya Allah. Bisa bertambah sakit balik yang balik jeruk kembali mulai ya Allah. Yang paling didoakan itu nomor 3. Menurut ibu, ma yang paling disayang Allah, Allah. Hah? Nomor 3. Yang paling terbuka rezekinya menurut ibu yang mana? Kira-kira ibu tipe nomor berapa? Ibu kalau bisa mah aku dia aku. Sampai istri kurang kali di pasar dia aku coba. Rasulullah ajarkan kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah yang bermanfaat kepada orang. Jangan bangga pandai magu di pasar itu. Kecuali pidik pas saja. Jadi aku para sekilo pembeli bayi pembeli. Jatuh ke dalam bayi mantunya bu Rasul. Itu manfaat kepada sesama. Belum lagi satu terkadang ajaran lupa memberikan manfaat kepada makhluk selain manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Haji buka pintu rumah. Ketika buka pintu halaman, di halaman karasi rumah lado ayam di bayi kuah. Dikajinya nak mau pai dia biar tangkai sapu. Dirambahnya yang tangkai sapu sampai kane kapal lu ayam tadi. Malamu ayam tu kasaki ama doanya ke Allah ya Allah. Jamaah al-jihad ya Allah. Setiap hari ya Allah. Saudara-saudara awak dimakannya ya Allah. Dibuatnya KFC, dibuatnya Kentucky, dibuatnya rendang, dibuatnya sate. Talua kawan-kawan awak dihabiskannya setiap hari ya Allah. Giliran sekali satu rami ya Allah ditambah sapu ditunggunya ya Allah. Jangan katakan itu perkara sepele. Ada seorang perempuan ketika di tengah perjalanan dia kehausan, dia minum segelas air. Lalu ketika dia melihat ada seekor anjing yang berjalan, dia ambil air itu dengan tangannya. Lalu tangan itu diberikan ke mulut anjing. Lalu di tangannya itu anjing itu menikmati air karena kehausan. Lewat Rasulullah dikatakan, "Ya ahlul jannah, engkau adalah ahli surga." Hanya bakti dan pertolongannya kepada seekor anjing. Ada ibu-ibu soleha, rajin salat, rajin ngaji, rajin melakukan kebaikan. Masukkan kucing ke kamarnya, pas dikunci, kunci hilang, duplikat lupa. Mati kucing itu dalam kamar. Disampaikan kabar itu kepada Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, wahia ahlun nar, itu adalah ahli neraka. Apa salahnya kita lewat ada ayam masuk ke rumah, diambil beras sedikit dilempar, ani pergi lagi ke sana, dikejarnya beras itu. Jangan-jangan itu asbab kasih sayang Allah datang ke rumah kita. Jangan-jangan itu asbab datangnya kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita. Kita tidak tahu pertolongan kita kepada siapa. Yang jelas wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil akhihi. Allah itu senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang suka terbang pertolongan kepada siapapun. Ya Bu, di kamar mandi bahasa Bu kecoa. Ale Bu, kecoa. Kecoa aku tahu lihat minta tolong Pak. Minta tolong kecoa tahu lihat. Pak tolong Pak, tolong. Yang dia apa? Dia biasa sandal. Ibeknya penyet kecoa. Yang ibu-ibu ibek bisa disiram kecoa. Mendoa kecoa ya Allah. Saya tak pernah minta dulu jadi kecoa ya Allah. Bapak ini pun tak pernah minta jadi manusia ya Allah. Ini takdir saya ya Allah. Giliran cuma minta tolong ya Allah. Ayah saya itu yang disiramkan ya Allah. Padahal keikhlasan kita terlihat di ketika itu Pak. Tidak ada orang melihat. Hanya 2 makhluk Allah di kamar itu, kita dan kecoa. Tetapi kita lupa menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada siapapun.
Lajale sami ada masalah bapak polis land mati 1700 ribu sami di situ. Dosa loh Pak. Jangan katakan tak dosa. Sapu, lah bersih, baru disilang-silang juga percaya tadi. Tak baliknya ke situ lah. Hati-hati. Setiap nyawa yang meninggal tanpa sebab, tanpa hak, pertanggungjawabannya besar Bapak jemaah yang dirahmati Allah. Kepada binatang seperti itu hati-hatinya kita. Kepada binatang harus tetap tebarkan kebaikan, apalagi kepada manusia. Azam jemaah. Campainya waktu. Kalau malam Nabi itu setelah Isya mantaran. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka jadilah kita orang yang bisa meniru akhlaknya Rasulullah. Walaupun tidak banyak, kita simpulkan 4 saja kepribadian. Yang pertama, orang yang selalu fokus dengan kekurangan kita dan dosa kita. Kenapa? Karena sulitnya hidup kita ini karena dosa dan kesalahan kita yang belum diampuni oleh Allah, bukan kesalahan orang. Satu. Yang kedua, jadilah kita orang yang ahlul Quran. Maknanya apa? Orang yang ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita jangan sampai menyalahi isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, jadilah kita orang yang suka memberikan doa kebaikan kepada orang lain, kemudian membalas keburukan itu dengan kebaikan. Karena setiap keburukan orang itu akan mengangkatkan derajat kita dan akan menggugurkan dosa kita. Jangan amarah yang kita utamakan. Nanti kolesterol, nanti asam urat, nanti hipertensi, kita juga yang sulit. Yang terakhir, jadilah kita orang yang tebar manfaat. Tidak hanya kepada tetangga kita, kepada saudara kita, juga kepada makhluk Allah yang lain. Itulah karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu Isya sudah masuk, inilah sedikit pengajian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan milik saya sebagai manusia biasa. Dan tutup dengan Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.